Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan namanya.
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini dan kami anak-anak muda kami mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuliakan Tuhan. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin, amin, shalom. Shalom anak-anak muda. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, karena kita pakai masker, jadi untuk menunjukkan bahwa kita ini respon, tangan kita yang harus banyak bergerak. Amin ya. Coba lambaikan tangannya semuanya. Amin, puji Tuhan. Seberapa yang siap memuji Tuhan pada saat sore hari ini mau bersuka cita, amin. Dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita semuanya bertepuk tangan, amin ya. Karena kita nggak bisa melihat wajah teman-teman satu dengan yang lain gitu ya, ekspresinya, senyumnya gitu ya. Karena kita memakai masker. Jadi mari sama-sama kita mau bertepuk tangan, kita mau memuliakan Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, berikan tepuk tangan dulu. Haleluya. Yes. Ku naikkan syukurku Tuhan, haleluya. Mari sama-sama kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, amin. Selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur, ku naikkan syukur. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti. Tinggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Yes. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami yakini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kami naikkan syukur pada-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu, Engkau menemukan kami. Yes. Sama-sama katakan, naikkan syukur. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, bebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau yakini hanya untuk-Mu, yang Kau yakini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau yakini hanya untuk-Mu. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Hidup yang kita miliki saat ini hanya untuk Tuhan, amin. Katakan ajaib Kau Tuhan, haleluya. Yes. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Yes. Segenap jiwa
ya. Coba toleh kanan kirinya lah. Toleh kanan kiri. Ya, itu namanya saling menyapa gitu ya. Walaupun kita nggak bisa buka masker, puji Tuhan. Ayo silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda yang ada di tempat ini, kita harus bersyukur ya, kita punya Tuhan Yesus untuk kita semuanya. Hari ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Yesus lahir untuk anak-anak muda juga. Amin. Apapun latar belakang kita, dia lahir untuk kita. Siapapun kita yang ada di sini, kita sangat berbahagia. Haleluya. Mari teman-teman anak-anak muda, kita mau respon kelahiran Yesus. Pandang dia. Kita mau katakan Yesus telah lahir ke dunia ini. Terima kasih ya Roh Kudus. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan
bersyukur kepadamu Tuhan. Buat kesempatan yang ada sore hari ini kami anak-anak muda boleh datang kepadamu untuk merayakan hari kelahiran Tuhan. Melalui Natal ini kami rindu Engkau hadir di dalam hati kami Tuhan. Biarlah setiap pujian kami menyenangkan hati-Mu dan Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Urapi hamba, urapi kami semua, sehingga firman yang kami dengar boleh menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan ya. Saudara yang dikasih Tuhan, muda-mudi GBI Kristus Gembala yang cantik-cantik dan tampan-tampannya. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang Natal hari ini dengan tema Yesus lahir di hatiku. Ya, Yesus lahir di hatiku. Mari kita akan sama-sama belajar di sini. Yesus lahir di hatiku karena ini adalah Natal. Kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan belajar Yesus lahir di hatiku. Siapakah Yesus? Pernahkah kita berpikir siapakah Tuhan Yesus? Atau kita semuanya pasti sudah tahu siapakah Yesus. Yuk kita akan baca sama-sama di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, mari kita merenungkan bahwa hari ini kita sedang memperingati hari kelahiran bukan bayi biasa, bukan manusia biasa yang lahir ke dunia. Tetapi Yesus, siapa Yesus? Di sini dikatakan seorang anak telah lahir. Dia disebutkan orang penasehat ajaib. Kalau ada begitu banyak penasehat di dunia ini, mungkin saudaraku punya penasehat ya. Punya teman yang kalau saudara punya masalah ada yang menasehati. Atau kalau kita punya masalah, kita datang ke orang tua atau kakak rohani untuk kita meminta nasihat. Nasihat mereka yang mereka berikan itu terbatas. Tetapi penasehat kita adalah penasehat yang ajaib. Dia penasehat yang bisa menasehati kita, dia bisa memberikan kita ketika kita punya masalah, dia bisa memberikan kita hikmat. Bahkan dia bisa memberikan tahu kepada kita apa yang akan terjadi nanti. Tuhan akan kasih tahu kepada kita. Dia penasehat ajaib, dia Allah yang perkasa. Hebat ya. Kalau orang merayakan, kalau kita lihat di televisi itu ya, orang merayakan ulang tahunnya seorang artis yang beberapa waktu yang lalu itu ulang tahunnya itu loh. Siapa itu? Yang mantunya Krisdayanti itu. Siapa ya? Atar ya. Mewah sekali saudara. Karena dia artis yang terkenal, yang kaya raya. Tapi yang kita rayakan hari ini adalah seorang penasehat ajaib, dia Allah yang perkasa. Karena itu ini hal yang istimewa saudara, ini sesuatu yang ini momen yang istimewa. Kita harus bersuka cita, amin.
Kita harus bersuka cita, bahkan kita harus bangga kalau kita ada di tempat ini. Kenapa? Karena kita sedang memperingati kelahiran seorang raja datang ke dunia. Dia adalah Bapa yang kekal. Kalau Bapa yang ada di dunia ini, Bapa kita, hanya sementara bersama dengan kita. Kita bisa ditinggalkan. Seperti saya sudah tidak punya Bapa. Karena sementara. Tapi kita punya Bapa yang kekal. Dan dia adalah Raja Damai. Dia Raja Damai. Itulah Yesus. Yang hari ini kita peringati, yang hari ini kita datang, yang hari ini kita puji. Yang hari ini kita sembah. Yesus. Dia bukan orang biasa, tetapi dia adalah Raja. Dia Tuhan, dia Allah yang kekal. Yang turun ke dunia. Dia turun ke dunia, seorang Raja. Allah yang menjadi manusia, dia turun ke dunia. Luar biasa ya, Allah dia turun ke dunia menjadi manusia. Dia lahir dimulai dari seorang bayi. Saudara bisa bayangkan kenapa kok Tuhan itu datang ke dunia kok harus lahir dulu jadi manusia, jadi seorang bayi. Itu memang sudah ada di dalam rencana Tuhan. Karena manusia itu ada di dunia dimulai dari kelahiran. Dia lahir ke dunia, dia menjadi manusia. Jadi Yesus yang kita sembah, dia Allah 100%. Dia juga manusia, menjadi manusia. Tujuannya apa? Kok dia mau menjadi manusia? Dia punya satu tujuan yang luar biasa. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 saya akan bacakan. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Mungkin saudaraku tidak asing ya ayat ini ya. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maaf saudara ya, kayaknya saya agak ngos-ngosan. Kenapa? Karena pakai masker ya, agak sulit. Jadi mesti tarik nafas dulu. Saudara, kita lanjutkan ya. Allah yang turun ke dunia untuk menjadi manusia dengan tujuan apa? Supaya kita orang yang berdosa ini, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita beroleh keselamatan. Mari kita mau menyadari saudara, kita ini orang yang sebenarnya seharusnya kita ini masuk neraka, calon penghuni neraka. Karena dosa nenek moyang itu turun-temurun sampai kepada kita. Dan tidak ada seorang pun yang benar, semua orang pasti berdosa. Saudaraku menyadari tidak kita berdosa? Pasti kita menyadari. Ada saja kesalahan yang kita lakukan. Saya pun sebagai hamba Tuhan, ada aja kesalahan. Ada saja hal-hal yang tidak berkenan, yang kadang-kadang luput kita lakukan. Kita ini menyadari kita ini manusia berdosa. Kita butuh juru selamat. Yaitu Yesus Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, dia datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap kita. Ingat, karena Tuhan mengasihi kita. Kalau saudara hari ini mungkin merasa tidak ada yang mengasihi, kekurangan kasih, saudaraku tidak akan pernah sendiri. Karena ada Bapa yang sangat mengasihi kita. Nyawa saja Tuhan kasih sama kita. Apalagi hidup kita, apalagi kebutuhan kita.
apalagi masa depan kita. Tuhan mau kasih. Karena dia sangat mengasihi kita. Allah menjadi manusia, dia turun ke dunia. Mari kita mau baca bagaimana Allah turun ke dunia. Lukas pasal yang kedua ayat 6 sampai 7. Lukas pasal yang kedua ayat 6 sampai 7. Saya baca ya. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudaraku pasti semuanya tahu ya bagaimana Yesus lahir, mulai dari kita masih sekolah minggu tahu ya bagaimana Yesus lahir. Dia lahirnya di mana? Di kandang. Memang di Alkitab tidak ditulis sebuah kandang. Tidak ditulis di situ. Tapi di situ ada menggambarkan tempat di mana di situ adalah kandang. Yaitu bayi ini dibungkus kain lampin dan ditaruh di dalam palungan. Bukan piring, tapi palungan. Palungan itu tempat apa? Palungan itu tempat makannya kambing, tempat makannya domba, tempat makannya sapi, piringnya sapi ya. Yesus lahir ditaruh di situ. Karena tidak ada tempat penginapan. Saya tidak akan cerita panjang. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah kenapa? Yesus itu kan Tuhan. Dia itu kan Raja. Raja damai, Allah yang perkasa. Tuhan mau turun ke dunia di tempat yang mewah itu mudah. Betul ya? Tuhan aku mau turun ke dunia. Lalu Tuhan bisa pilih-pilih mau tempat kemana ya. Rumah sakit yang paling mewah bisa. Mau lahir di istana bisa. Mau turun aku mau lahir pakai raja yang kaya raya bisa. Tapi kenapa Tuhan tidak pakai? Tapi justru Tuhan pakai orang yang sederhana dan dia mau lahir di sebuah kandang. Kenapa saudara? Lahir di sebuah kandang. Saudaraku tahu kandang ya? Gambaran dari kandang itu adalah sebuah tempat. Kandang itu rumahnya binatang. Tempat tidurnya binatang, makannya binatang, ya makannya kambing. Tempat tidurnya kambing. Jadi bukan tempatnya manusia untuk tinggal. Artinya begini, tempat yang tidak layak untuk ditempati oleh manusia. Yesus lahirnya di situ, di tempat yang tidak layak untuk ditempati oleh manusia. Kenapa? Kenapa? Karena begini, sebuah kandang tempat di mana tempat yang tidak layak untuk ditempati oleh manusia itu menggambarkan suatu kondisi yang dianggap hina. Kondisi yang dianggap lemah, tidak berdaya, tidak dipandang, tidak diperhitungkan. Tempat yang tidak dikagumi, tempat yang tidak disukai oleh manusia. Tetapi Tuhan mau datang di situ. Tuhan mau lahir di situ. Artinya begini saudara, Tuhan itu mau datang dimulai dari hal yang sederhana. Tuhan itu mau datang dimulai dari tempat yang sederhana. Situasi apapun
yang ada di dalam kehidupan kita, kondisi apapun, kondisi saudara saat ini apa, saya nggak tahu, tapi saudara tahu. Percayalah bahwa Tuhan Yesus mau datang di situ. Mungkin kita punya latar belakang yang buruk. Mungkin kita punya latar belakang yang nakal mungkin. Yang bejat, yang jahat. Yang mungkin orang tua itu menolak kita karena saking dableke. Atau mungkin karena orang tua kita itu akhirnya enggak ngereken kita, dibuang, sampai kita dibuang. Mungkin ada yang begitu latar belakangnya. Atau mungkin hidup kita yang di antara teman kita, kita ini orang yang paling jelek atau yang enggak dihargai, enggak dianggap. Saudara jangan putus asa. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, Tuhan mau lahir di situ. Tuhan mau datang. Itulah sebabnya dalam hidup kita ini, Tuhan tidak pandang kita. Tuhan tidak pandang kecantikan kita, kehebatan kita, kekayaan kita, keahlian kita. Tuhan tidak pandang itu. Ketika kita datang kepada Tuhan, yang Tuhan lihat itu adalah hati kita. Yang Tuhan pandang adalah hati kita. Temanya kan Yesus lahir. Yesus lahir di dunia, di tempat yang penuh dengan dosa. Bukan hanya di dunia, tapi dia lahir di dalam kehidupan setiap manusia. Jadi Yesus lahir di kandang itu menggambarkan bahwa dia datang di satu tempat yang hina, satu tempat yang tidak dianggap. Itu artinya apa? Tuhan Yesus, apapun keadaan kita, kondisi kita, istilahnya hidup kita ini kayak kandang begitu ya. Hati kita ini kayak kandang, hidup kita ini yang kotor, hidup kita yang hina. Hidup kita yang tidak dianggap, tidak diperhitungkan. Jangan putus asa, jangan lemah, jangan menyerah, jangan baper, jangan bucin. Percaya bahwa Yesus mau datang. Asalkan apa? Kita mau buka hati dan kita mau datang kepada Tuhan. Buka hati kita, berseru kepada Tuhan. Panggil nama Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia. Itu seperti seorang tabib. Tabib itu mencari orang yang sakit, bukan orang yang sehat. Itu berarti Yesus datang itu mencari orang yang berdosa. Supaya dibenarkan. Jadi ketika Yesus hadir, Yesus mengubah keadaan. Itu maksudnya Tuhan turun ke dunia. Dia hadir di dunia yang penuh dengan dosa. Karena Tuhan ingin mengubah manusia yang berdosa itu menjadi benar. Tuhan ingin mengubah manusia yang miskin itu diperkaya. Tuhan ingin mengubah hidup kita yang lemah ini dikuatkan. Tuhan ingin mengubah hidup kita yang tidak berdaya ini untuk dijadikan mulia. Itu tujuan Tuhan. Raja turun ke dunia, menjadi manusia, dalam sebuah kandang, itu menunjukkan situasi yang hina. Tuhan mau datang di situ, karena Tuhan ingin mengubah. Markus 2 ayat 17. Sebentar saya lihat jam ya, supaya tidak kebablas. Markus 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Ditayangkan ya,
ayatnya. Lukas pasal yang keempat ayat 18-19, saudara, kita akan baca. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudaraku, lihat di ayat ini ya. Tuhan itu datang ke dunia untuk apa? Untuk mengubah keadaan. Dia mengubah keadaan. Untuk menjadikan orang yang miskin itu mendapatkan kabar baik. Tawanan supaya dilepaskan. Dia mengubahkan kita. Supaya kita yang susah, kita boleh bersuka cita ketika kita datang kepada Tuhan. Hebat ya, Tuhan kita luar biasa. Sebab itu saudara, buka hatimu, izinkan Yesus lahir di dalam hatimu dan mengubah keadaanmu. Berikan hidupmu untuk dipakai Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Natal ini mengingatkan kepada kita, Yesus lahir. Lahir di mana? Bukan hanya di dunia. Tapi izinkan Yesus lahir dalam hati kita. Izinkan Yesus lahir dalam hidup kita. Supaya apa? Tuhan mengubah hidup kita. Percaya saudara, di dalam Tuhan itu ada pemulihan. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada pemulihan. Yang miskin akan diperkaya. Yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang kekurangan akan diberkati. Yang beban berat akan dipulihkan. Jadi saudara jangan khawatir. Kalau ada saudara yang mungkin merana karena ditinggal pacar. Nggak usah nelongso. Nggak usah nelongso saudara. Nggak usah bucin. Nggak usah baper. Baper sebentar nggak apa-apa, jangan lama-lama. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan mengubah keadaan kita. Kesusahan menjadi sukacita. Jadi jangan merasa sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kita, amin. Jangan merasa aku tidak berguna. Ada Tuhan yang mau mengubah kita dan mau memakai kita. Jangan merasa orang tuaku kok seperti ini, orang tuaku tidak menganggap aku, orang tuaku yang sibuk dengan kehidupannya sendiri. Jangan patah semangat. Ada Tuhan yang selalu menemani kita. Karena itu buka hati kita. Biarkan Tuhan mengubah hidupmu. Kalau hidup kita diubah oleh Tuhan, maka kita harus mau dipakai Tuhan. Ayat yang terakhir saudara, Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1-2. Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara, ayat ini mengingatkan kepada kita ketika kita membuka hati, ketika Tuhan mengubah hidup kita, terang itu datang atas kita. Jadi kita sudah tidak boleh hidup di dalam kegelapan, sembunyi-sembunyi. Melakukan dosa yang tersembunyi-sembunyi itu harus dilepaskan saudara. Kita harus hidup dalam terang karena Yesus sudah datang dan menerangi hidup kita. Saya percaya kalau
kita diubah oleh Tuhan, ya ada Tuhan di dalam hati kita. Tuhan menerangi hati kita. Kita akan menjadi pemuda-pemuda yang luar biasa. Kita akan menjadi pemuda-pemuda yang suka hidup dalam terang. Sudah tidak suka hal-hal yang gelap, dugem, mabuk-mabukan, obat-obatan terlarang, free sex, seks bebas. Kita akan menghindari itu, kita akan menjauhkan itu. Apa berantem, geng-gengan dan sebagainya. Kita akan menghindari itu, saudara. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ada terang dalam hidup kita, sehingga kita hidup di dalam terang. Kalau kita seperti itu, maka Tuhan itu akan memakai kita. Saudaraku, mau dipakai Tuhan? Seberapa yang ingin dipakai Tuhan? Coba angkat tangan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, bukan karena saya paksa ya, tapi karena dari hati ya. Aku mau dipakai Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Karena itu biarkan Tuhan lahir di dalam hati kita. Biarkan Tuhan mengubah hidup kita. Biarkan Tuhan menerangi hati kita. Biarkan Tuhan menuntun kita. Sehingga kita bangkit dan kita menjadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, saudara. Yesus lahir di dalam hati kita. Mari kita mau sama-sama buka hati kita di hadapan Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian ini. Dengan segenap hati dan jiwaku datang kepadamu Tuhan. Natal hari ini, makna Natal hari ini adalah Yesus lahir di dalam hati kita. Buka hati, izinkan Dia lahir. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, Yesus mau datang. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan mau mengubah hidup kita, saudara. Apapun keadaan, apapun kondisi kita. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Katakan lebih lagi, Yesus. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Buka hatimu. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Amin. Kemuliaan-Mu Tuhan. Semakin indah bagimu, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Saudara, buka hati kita di hadapan Tuhan. Biarkan Natal hari ini kita membuka hati. Kita mulai melangkah lebih lagi, buka hati di hadapan Tuhan. Biarkan Yesus datang
biarkan Yesus lahir di dalam hatimu. Apapun keadaanmu, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Tuhan mau datang. Tuhan mau mengubah hidupmu. Tuhan menerangi hatimu. Dan Tuhan mau memakai kita secara luar biasa. Karena itu serahkan hidup kita. Serahkan hati kita. Katakan, Tuhan ini aku. Tuhan ini hidupku. Ubah aku. Pakai aku. Dan tinggallah di dalam hatiku. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami terima boleh menjadi berkat buat kami semua. Tuhan menjamah, menyelidiki hati setiap kami. Biarlah melalui Natal ini Tuhan, mulai hari ini kami boleh melihat setiap anak muda di tempat ini diubahkan oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan Amin, kemuliaan puji Tuhan. buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, teman-teman silakan duduk kembali. Saya percaya semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kita percaya bahwa Yesus telah lahir dalam hati kita ya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Yesus ada di hati kita semuanya, siapapun kita yang ada di sini. Tuhan tidak memandang bentuk rupa kita, Tuhan tidak memandang latar belakang kita dari mana gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah Tuhan mau lahir di hati kita masing-masing. Amin. Semua kita yang ada di tempat ini, puji Tuhan. Terima kasih buat Mbak Elisa, Tuhan Yesus memberkati. Untuk acara selanjutnya sebelum kita mengakhiri ya, ibadah kita pada saat ini, supaya tidak terlalu tegang gitu ya teman-teman. Saya serahkan kepada rekan Alin untuk ada acara sedikit ya. Ayo Kak Alin. Nah teman-teman tadi perlu saya ingatkan di situ kan ada amplop putih ya. Tadi lupa nggak ngasihkan, itu untuk amplop persembahan. Teman-teman yang dikasih nanti sehabis pulang baru kita kumpulkan di depan. Oke, mari Alin.